Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat JIH semuanya. Kembali lagi ya dengan kegiatan rutin JIH Solo yaitu Health Talk bersama dengan saya Dr. Ina Agustin. Tentunya kali ini saya tidak sendirian. Kita akan mendiskusikan terkait dengan pilek biasa atau sinusitis. Yuk kenali gejala dan penanganannya. Nah, kali ini kita akan bersama dengan salah satu dokter spesialis THT favorit di Rumah Sakit JIH Solo. Beliau adalah Dr. Neti Widiandari, spesialis THT PKL. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Dr. Ina. Kabarnya gimana, dok? Sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik, sehat ya, dok ya. Ya, ini sedang musimnya batuk pilek ya, dokter. Betul, ya. Ya, sembuh-sembuh ya. Baik, dok. Jadi dokter, kali ini nanti kita dengan sahabat JIH, dok, yang ada di rumah maupun dimanapun berada, kita akan diskusi nih, dok, terkait dengan pilek biasa atau sinusitis kah? Nah, itu gimana sih, dok, nanti gejalanya, kemudian penanganan yang tepat bagaimana? Begitu nih, dok. Ya, dokter, kita mulai aja ya, dokter ya. Jadi, dok, sebenarnya secara ilmu kedokteran sendiri, dok, sinusitis atau mungkin gejalanya adalah pilek, itu perbedaannya bagaimana sih, dok? Dan ini penyakitnya sebenarnya seperti apa sih, dok, kayak gitu? Jadi dengan pilek biasa dengan sinusitis gitu ya, kita bedakan. Pilek biasa tuh maksudnya common cold, flu biasa yang kita sering orang pilek-pilek awal, kemudian meriang gemberkes gitu ya, itu flu gitu. Bedanya dengan sinusitis, kalau misalnya kalau pilek biasa tuh tidak ada nyeri wajah, kemudian tidak ada nyeri kepala, kemudian saat nunduk tidak sakit gitu. Tapi kalau jadi pileknya hanya di hidung, itu namanya rinitis. Nah, karena di pilek kan rinitis ya. Tapi kalau sinusitis itu namanya rhinosinusitis. Jadi dari hidung sampai ke sinus. Jadi hidungnya juga mampet, pilek, kemudian ada lendirnya. Tapi ada cairan atau lendir juga di sinusnya. Sinus kita kan ada sinusnya, ada sinus maksila yang di pipi, kemudian sinus etmoid yang dekat mata, kemudian dekat dahi itu sinus frontal, kemudian di belakang lagi sinus sphenoid. Jadi kenapa ada gejala nyeri wajah? Karena memang harusnya isinya udara, tetapi terisi cairan. Jadi kan rasanya ada nyut gitu, karena ada berdenyut saat nunduk, saat sujud gitu, kemudian saat posisinya ke bawah lah gitu ya. Jadi karena memang tertekan sinusnya dengan cairan, harusnya isinya udara. Gitu, bedanya aja nyeri wajah. Oke, jadi memang pilek ini merupakan salah satu ya, dokter ya, gejala dari sinusitis. Cuman memang tadi di penyakit sinusitis sendiri, sahabat JIH, itu masih ada gejala lainnya yang menyertai. Kalau pilek biasa kita sebut dalam dunia kedokteran adalah common cold ya, dok ya. Common cold, dan itu flu biasa kayak gitu. Nah, dok, sebenarnya dari sinusitis ini apakah common cold atau pilek biasa ini yang tidak tertangani dengan baik itu bisa sampai menyebabkan dia menjadi sinusitis kah, dok? Iya, karena kan lanjut ya prosesnya. Karena kalau viral, kita dengan daya tahan tubuh yang bagus kan bisa sembuh, recovery gitu ya. Kalau memang dia dengan kita istirahat, daya tahan tubuh yang bagus, kemudian obat-obatan untuk simptomatis yang gejala-gejalanya aja ternyata masih berlanjut, apalagi sudah ada pilek yang berwarna kuning hijau, jadi ada infeksi yang menyertai dari virus, itu bisa sampai ke sinusitis. Jadi cairan itu mengisi ke dalam sinus. Jadi pilek yang tidak diobati dengan baik akan bisa menjadi komplikasi ke sinusitis. Oke, dok, dari sinusitis ini tadi berarti penyebabnya bisa karena infeksi apa saja ini, dok? Penyebabnya itu macam-macam ya. Sinusitis itu kan intinya adalah adanya peradangan di sinus. Itu karena ada kuman di dalam sinus. Nah, kalau awalnya sebabnya sih macam-macam. Jadi bisa karena anatomis itu bisa karena kerang hidungnya konkanya besar, karena septum deviasi atau ini kelainan anatomi. Ya, jadi sekat hidungnya miring, bengkok. Kemudian bisa karena gigi yang berlubang, gigi yang tinggal akar, itu bisa menjadikan sebab sinusitis. Menjalar ya, dok, infeksinya. Iya, karena kan akar gigi itu ada di sinus. Iya, nah, kalau misalnya karena gigi itu pasien akan terganggu, dia cepat datang tuh. Karena apa? Karena dia bau sekali, seperti telur busuk. Pasien tuh paling 1 minggu itu udah, kok saya nggak enak sama orang lain, kok bau telur busuk ya, dok. Jadi dia akan datang segera. Nah, tapi kalau karena
alergi, jadi satu lagi karena alergi, jadi anatomis tadi, karena kelainan gigi, kemudian karena itu tadi apa namanya alergi. Jadi orang yang sering bersin-bersin, hidung mampet, kemudian dia itu hidungnya gatal, pilek, itu kan dia tiap pagi, tiap kena dingin, kena debu, atau ada hewan piaraan yang kena itu dia pilek, lama-lama kan karena tersumbat terus, jadi awalnya tuh lendirnya tuh hanya bening aja tanpa ada kuman yang menumpangi, akan terjadi infeksi karena ada sumbatan tadi. Intinya ada gangguan drainase ke sinus. Gitu. Jadi kalau ada gangguan sehingga kumannya muncul, karena kan ada retensi cairan ya, betul. Ada kuman untuk tumbuh, ya itu jadi sinusitis. Jadi ada cairan. Kalau memang cairan karena yang prosesnya alergi itu atau anatomi itu agak lama, kadang-kadang pasien itu tidak aware, dianggap biasa aja. Tapi kalau sudah berbau, udah mulai tumbuh kumannya ada dan kan itu jangkanya nggak cepat, bisa 2 minggu sampai 1 bulan gitu baru muncul baunya. Tapi kalau yang gigi itu 1 minggu, kalau memang giginya pas sakit, kemudian terus dia lagi infeksi giginya, pas kebetulan daya tubuhnya nggak bagus, ada kuman sampai ke sinus, sudah pasien pasti segera datang. Oke, jadi memang yang bikin aware atau ketahuan itu justru karena lendir yang berbau biasanya. Lendir yang berbau sudah terinfeksi itu tadi ya dokter ya. Ada jadi kuman. Bukan karena penyumbatan saja, tetapi sudah ada infeksinya. Iya. Baik dok. Kalau penyumbatan aja biasanya masih nggak apa-apa, kasih obat dikit, obat flu itu bisa baik gitu. Kalau udah lanjut ya. Iya dok. Nah dok, tadi kan berarti pilek yang dari biasa tidak tertangani, kemudian terkontaminasi atau ada infeksi yang lainnya yang menumpangi sehingga dia bisa menjalar sampai ke sinus, itu membutuhkan waktu berapa lama dok? Artinya kan kadang kita, oh ini hanya pilek biasa, nggak usah lah diobatin dulu, nanti minum yang anget-anget nanti sembuh gitu. Nah untuk dari pilek sampai ke sinusitis ini perjalanannya berapa lama dok sampai bisa menyebabkan? Tergantung penyebabnya ya. Jadi kalau memang prinsipnya kalau memang dia common cold karena viral, dia dengan istirahat, daya tahan tubuh dan simptomatis saja sudah baik, berarti kan kita ya udah selesai. Tapi kalau memang dari diobatin dengan simptom masih oke, masih berlanjut terus pileknya, berarti kita harus waspada untuk sampai ke sinusitis. Bisa 2 minggu, bisa 3 minggu tergantung. Jadi lebih dari 7 hari lah inkubasinya. Kalau 7 hari masih kita oke lah, common cold, masih viral, masih oke. Tapi begitu sudah ditumpangi kuman, jadi sinusitis. Gitu. Baik dok. Berarti sinus sendiri itu secara normal memang dia harusnya kosong ya dokter ya? Isinya udara. Udara. Untuk menyangga kita biar keseimbangan ya dok. Keseimbangan tubuh. Jadi memang sebenarnya sinus itu normal ya sahabat JIH. Jadi jangan takut. Jadi memang sinus itu gimana? ada. Itu untuk menyangga wajah, keseimbangan wajah ya dokter ya. Jadi nah kenapa jadi sinusitis? Karena memang ada infeksi atau peradangan ke situ ya dokter ya. Baik. Nah dokter, tadi kan salah satu gejalanya adalah pilek ya dokter ya. Nah, kemudian apa sih dok dari gejala yang paling khasnya dari sinusitis? Kalau misal ada gejala ini tuh pasti ini sangat mengarah nih ke sinusitis kayak gitu. Selain dari pilek tadi ya dokter ya. Pilek berbau ya yang pertama ya, tapi itu nyeri wajah. Nyeri wajah, nyeri kepala. Saat nunduk terutama, kok saat nunduk itu bau ya dok, keluar gitu. Pileknya keluar, terus nyeri pipi, nyeri dahi, nyeri di sebelah mata, di antara mata. Kalau sudah sampai ke sphenoid itu tuh nyeri kepala belakang. Itu yang bisa sampai bikin pusing ya berarti ya dokter. Nyeri kepala hebat. Kadang-kadang sering pasien-pasien sinusitis itu datangnya ke dokter syaraf karena nyeri kepala. Nyeri kepalanya mengganggu ya dok. Keluhkan kan pilek, dia pikir pilek biasa aja. Mumpet itu nggak mungkin jadi penyebab sampai nyeri kepala yang hebat ini. Tapi biasanya begitu CT scan, dokter syarafnya, ada sinusitisnya, konsul ke THT. Jadi memang seringnya karena nyeri kepalanya yang hebat itu, jadi datangnya nggak langsung ke THT itu, karena dia mengabaikan hidung mampetnya gitu. Karena dianggapnya yang tadi pileknya biasa ya dokter ya. Nah yang mengganggu sekali ini adalah di nyeri pusingnya, kepala. nyeri Jadi kepalanya. karena kronik kan prosesnya. Kalau yang nyeri kepala itu biasanya sinusitis kronik. Kalau akut kan yang karena gigi tadi. Kemudian kalau pilek segera langsung jadi pilek di awal gitu. Tapi yang kronik kan ya itu tadi. Kok nyeri kepalanya yang hebat itu yang akan menjadikan dia periksa, karena dianggap nyeri hidungnya bumpet hari-hari itu dia, karena sebabnya karena alergi, biasanya bisa alergika, karena bersahabat dia tiap hari pilek, nanti kan baik lagi kalau kena matahari gitu kan, sembuh sendiri gitu ya dokter. Ada lanjut terus sampai ke kepala biasanya.
Nah, berarti dari sini selain tadi ya dok ada infeksi gigi itu, kira-kira faktor resikonya apa saja sih dok? Seseorang itu bisa berpotensi nih kena sinusitis lebih gede nih potensinya kena sinusitis. Ya tadi kelainan anatomi. Kelainan Anatomi tadi hidungnya sempit karena konkanya yang besar. Terus kemudian sekat hidungnya yang bengkok. Kemudian rinitis alergika karena bersin-bersin hidung mampet hampir setiap hari, apalagi dia terpapar terus dengan alergennya, jadi kambuh terus ya, karena bubut itu sehingga drainasenya tidak bagus sehingga terdapat kuman, jadilah sinusitis. Jadi memang banyak faktor ya dokter ya. Jadi anatomi pun juga sangat mempengaruhi seseorang itu bisa berfaktor resiko lebih gede ya dokter ya untuk bisa terkena sinusitis. Nah dok, yang menarik adalah kita kan sudah tahu nih ya dok gejalanya, kemudian dia menyerang kemana. Ini deteksi dininya bagaimana nih dok? Selain dari gejala yang tadi mengganggu, kira-kira pemeriksaan apa sih dok yang bisa untuk lebih detail gitu? Ini beneran sinusitis nggak ya? Atau saya hanya pilek biasa aja gitu? Jadi yang menunjang gitu dok? Ya, kalau memang ada pilek yang tidak sembuh-sembuh dan ada pilek yang berbau sehingga ada nyeri kepala, sebaiknya sih ke dokter THT. Nanti akan dilakukan pemeriksaan fisiknya. Dilihat evaluasinya seperti apa, ada kelainan di sana, ada cairan di sana, cairan yang warnanya kuning hijau gitu. Jadi kalau memang dengan lampu kepala dengan spekulum hidung dari depan mungkin kalau banyak sekali bisa terlihat, tapi kalau memang tidak terlihat masih di osteum yang di media ya, itu nanti harus pakai endoskopi. Jadi pemeriksaan awalnya adalah endoskopi ya dokter? Endoskopi. Kemudian endoskopi biar kelihatan di layar toh. Kemudian ada memang hidungnya mukosanya merah, kemudian ada cairan yang warnanya kuning hijau, kemudian ada sumbatan di dalam hidung, ada yang bengkok gitu, terlihat semua dengan endoskopi, nasoendoskopi, dan di rumah sakit CH kan ada. Oke dok. Jadi memang pemeriksaan yang paling validnya adalah dengan endoskopi ya dokter ya? Untuk pemeriksaan fisiknya ya. Pemeriksaan fisiknya. Kalau untuk penunjangnya? Pakai ronsen SPN, tapi ya belum bisa spesifik CT scan. Yang paling nanti kita tahu semua jenis mana yang kena, sampai di mana sih, dan apakah ada kelainan anatomi di situ. Sebabnya apa? Ini kelihatan di CT scan itu tanpa kontras. Tanpa kontras ya, karena kan sinus kan tulang. Iya. Jadi sahabat JH, memang pemeriksaannya bisa diketahui dengan alat bantu nasoendoskopi ya dokter ya. Nasoendoskopi yang tentunya itu dilakukan oleh dokter spesialis THT. Nah, kemudian juga selain itu bisa diketahui dari CT scan ya dokter ya, CT scan. Nah, dan semua pemeriksaan ini sudah bisa dilakukan di Rumah Sakit CIH Solo. Jadi kalau ada keluhan-keluhan yang mengarah ke tanda-tanda sinusitis, silahkan bisa dikonsultasikan ke dokter THT kami. Nanti akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya dokter ya. Oke dok. Nah dokter, tentang sinusitis ini sendiri dok, bagaimana sih dok cara penanganannya? Apakah ini bisa diobati saja atau harus memerlukan tindakan dokter? Tergantung dari sebabnya satu, yang kedua stadiumnya, apakah gangguan seperti apa. Jadi makanya tadi dilakukan pemeriksaan fisik, kemudian kita dapatkan tanda sinusitis. Biasanya nggak langsung CT scan, karena CT scan itu untuk guidance kalau kita melakukan operasi. Biasanya kalau masih awal kan kita obatin, insya Allah sih bisa baik, asalkan tadi kita tahu sebabnya kenapa gitu. Misalnya dia karena gigi, ya itu kita obatin, sambil diobatin nanti selesai obatnya, THT-nya beres, udah nggak bau, kemudian udah nggak sakit lagi kepalanya, giginya harus dibereskan. Kalau giginya dibereskan, yang lubang mau ditambal atau mau dicabut, tergantung dokter giginya, beres nanti evaluasi biasanya bagus. Kalau gigi tuh kalau masalah giginya dibereskan bisa bagus kalau masih awal ya. Terus kalau memang karena alergi, ya alerginya harus alergika yaitu harus dihindari, avoidance-nya harus bagus, obat-obatnya yang untuk anti alergi harus diminum. Terus kalau memang anatomi, ya anatominya harus diperbaiki. Jadi memang kalau bengkok ya memang kalau memang dengan obat sinusitis tadi, obat semprot hidung, kemudian cuci hidung yang baik, kemudian simptom, misalnya kalau perlu antibiotik ya karena memang ada kumannya, baik ya perlu. Nanti kita lihat lagi masih mengganggu nggak. Kalau nggak mengganggu, oke, berarti biasanya sih bersama dengan alergi ya. Jadi kalau muka hipertrofi itu karena alergi gitu, biasanya ya kalau avoidance-nya bagus, obatnya dipakai semprotnya, nggak berulang lagi sih, ya udah selesai. Tapi kalau memang karena alergi harus berulang-ulang, nggak bisa avoidance ya. Misalnya hari ini bagus nih sembuh, tapi kalau nanti akan berulang. Kalau alergi itu bisa berulang.
Gigi juga kalau nggak dibereskan akan berulang. Tapi kalau selesai kausatifnya itu bisa bagus. Kalau memang nggak bagus dengan terapi, biasanya kita coba 2 minggu sampai 1 bulan awal evaluasi, bisa sampai maksimal tuh bisa sampai 3 bulan pengobatannya tuh yang kronik, cuman ya lama ya. Itu kalau memang nanti tapi asal baik terus ya boleh konservatif itu sampai 2 sampai 3 bulan maksimalnya. Kalau memang nanti masih nyeri kepala gitu ya kita CT scan penunjangnya, kemudian kalau memang pentingan operasi ya kita operasi. Biar cairan yang ada di sinus tuh dievakuasi kan, dibuka tuh jalannya di drainasenya biar bagus sehingga tidak ada penumpukan cairan dan kuman tidak tumbuh di sana gitu. Apakah setelah diobatin seperti ini ya dokter ya, sesuai dengan tadi protapnya untuk diobatin dulu, habis itu kalau tidak ada penyembuhan dioperasi, setelah dilakukan tindakan tersebut apakah masih ada kemungkinan ya dok sinusitis ini masih bisa kambuh lagi gitu? Bisa, kalau underlying disease-nya adalah rinitis alergika. Oke, baik dok. Dan kalau ada anatominya belum dilakukan koreksi, itu bisa terjadi kembali lagi karena prinsipnya adalah gangguan drainase di dalam sinus. Dia akan menyebabkan berulang kembali tadi. Jadi memang sangat potensi sekali bahwa sinusitis ini bisa menjadi keluhan yang berulang ya dokter ya. Kalau ada lain disease-nya masih ada di situ dan tidak dilakukan maintenance yang bagus. Jadi memang utamanya adalah memperbaiki definitif penyebabnya apa dulu ya dokter ya? Kausatifnya bagaimana, kemudian di maintenance supaya tidak terjadi sumbatan lagi, gitu ya dokter. Nah baik, nah dok ini sudah ada beberapa pertanyaan dokter dari sahabat JIH melalui Instagram dok. Jadi untuk sahabat JIH apabila ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan mumpung kami sedang bersama ahlinya, silahkan nanti boleh diketik di kolom komentar di Instagram live kami, nanti akan kami bacakan dan kami diskusikan. Oke, ini pertanyaan yang pertama ya dokter ya. Halo dok, kenapa ya dok sinusitis sering dikaitkan dengan gejala mirip flu, tapi kebanyakan artis atau yang punya sinusitis itu melakukan operasi hidung atau operasi plastik ya dokter? Apakah itu memang hidungnya tersumbat ya dok kalau seperti itu? Ya, jadi terima kasih ya atas pertanyaannya nih ya. Sinusitis ini dengan gejala mirip flu kan memang gejalanya mirip sama flu. Demam, pilek, kemudian pilek, hidung tersumbat, nyeri kepala gitu kan, tapi ada nyeri wajah itu yang khasnya ya. Terus kemudian karena memang flu itu kan rinitis dan kalau sinusitis adalah rhinosinusitis, jadi di hidungnya ada gejala dan sampai ke sinus, jadi itu. Kemudian tadi ada penderita ataupun artis yang menangani sinusitisnya dengan operasi hidung atau operasi plastik, maksudnya ini berhubungan dengan anatomi tadi. Kalau dia memang konkanya besar kan harus dikecilkan, kemudian kalau dia memang bengkok ya harus dibereskan, bengkoknya harus dipotong, harus diluruskan biar tidak mengganggu apa namanya mengganggu dalam hidung tersumbat ya, mengganggu jalannya aliran di hidung. Jadi terus kalau memang nanti operasi plastik sih maksudnya rinoplasti itu ya, dimancungkan. Rinoplasti ya dok, memancungkan hidung sekalian kan, gitu. Ya tergantung ya. Kalau memang nanti seandainya itu sampai bengkok sekali, mengambil terlalu banyak malah jadi bisa tuh hidungnya masuk mendelep malahan nggak jadi tinggi. Tapi kalau memang dokter yang operasi sinusitis, misalnya dokter THT kan ya nggak rinoplasti ya. Kalau memang tujuannya untuk estetika kan nanti dokter bedah plastik jadinya ya. Tapi kalau kita ya secukupnya kita bereskan, diluruskan. Kalau memang efeknya dia lebih mancung, berarti itu bonus ya. Jadi fokusnya adalah mengembalikan fungsi ya dokter ya? Mengembalikan anatomi. Jadi anatominya biar tidak mengganggu sumbatan, jadikan sumbatan dan tidak terjadi gangguan drainase. Gitu sih prinsipnya itu. Jadi kalau tambahnya ternyata bonusnya mancung. Itu adalah bonus ya dok. Tujuannya nggak itu. Oh iya betul dok. Jadi memang ini ya tujuan utamanya adalah memperbaiki anatomi yang tadi kurang baik sehingga mengganggu fungsi hidung tadi ya dokter ya. Nah itulah tujuan utama operasinya sahabat JIH. Jadi kalau misal dapat mancungnya atau mungkin lebih bagus hidungnya, ini adalah bonusnya ya dokter ya. Kecuali memang sejak awal memang untuk estetika itu sudah beda lagi ya dokter ya, dan itu dilakukan oleh dokter
dokter bedah plastik, bukan Iya. dokter THT ya dok ya? Bisa, cuman kan spesifiknya nggak ke sana ya. Iya. Beda kompetensinya ya dokter ya? Oke. Tujuannya beda. Untuk penyakit Tujuannya beda, ya. baik dok. Nah untuk ini ada pertanyaan lagi nih dok dari sahabat CIH dok. Ya, Dokter, hidungku mampet terus, apalagi pas pagi hari. Iya. Kadang keluar cairan kental dari Iya. hidung yang warnanya sudah agak kehijauan. ini sudah Dan sensitif. rasanya kepala juga sudah sering berat dok, terutama di bagian dahi sama pipi. Apakah ini termasuk gejala khas saya terkena sinusitis dok? Iya, itu kan awalnya dari alergisnya kan karena alergi gitu, pilek-pilek di pagi hari, bumber di pagi hari, terus kemudian terus nih dilanjutkan terus tidak diobatin, tidak di maintenance, tidak di voiden, akhirnya jadi cairan kuning kental, berwarna hijau, nyeri kepala, ini sudah gejala sinusitis lah ya, pipinya sudah nyeri kan, jadi kan tadi saya bilang nyeri wajah, khasnya itu tadi. Iya dok. Ya betul, Anda sudah kena sinusitis. Berarti selanjutnya adalah harus periksa ya dokter ya, periksa ke biar di dokter THT. siapa tahu nggak perlu tindakan operasi, cuman di maintenance alerginya, kemudian pakai obat yang pas, bisa baik dan hidungnya tidak mampet kembali. Nah begitu ya sahabat JH, jadi memang ketika ada gejala yang sudah mulai ke tanda-tanda ya dokter ya, segera apalagi tadi pileknya berbau ya dokter ya, kemudian ada nyeri kepala, itu kan sudah sangat khas ya dok, khasnya betul, secara pada klinis kena sinusitis. Jadi untuk memastikan silahkan periksa saja ya dokter ya, supaya tata laksananya juga tepat ya dok. Tahu hidungnya seperti apa, jadi nanti harus diapakan. Bisa dioperasi bisa tidak ya dok? Iya, kalau di awal bagus dan termaintenance yang baik, nggak perlu operasi. Banyak kok pasien yang nggak perlu operasi dan bagus. Jadi memang bisa di treatment dengan obat-obatan dulu ya dokter ya? Dan tahu sebabnya tadi avoidant. Karena alergi itu obatnya segudang ini nggak akan sembuh tanpa avoidant. Karena kalau kita kan hipersensitivitas terhadap sesuatu, kalau kita ketemu lagi ya berulang kembali itu gejalanya pileknya. Baik. Gitu. Jadi memang yang utama adalah memperbaiki kausatifnya ya dokter ya. Jadi sebabnya. penyebab utamanya apa? Karena sinusitis ini kayak akibat ya dokter ya. Iya, nggak bisa tahu-tahu ada kuman itu enggak lah, tanpa sebab atau kayak tahu-tahu kumannya masuk ke sinus ya. ada sebabnya, ada sebabnya. patofisiologinya pasti ada, jalannya penyakit itu ada. Oke, baik dok, terima kasih. Ini kita lanjut ya dokter ya, ada pertanyaan sahabat CIH lagi. Dok, kenapa kalau pas mau pilek itu rasanya seperti mengganjal dan kerasa aneh saat mau menelan dok? Apakah itu termasuk hal yang masih wajar, normal atau sudah perlu waspada dokter? Oh iya, jadi ini maksudnya pileknya ganjal di hidung atau di tenggorok nih ya? Itu biasanya ini dok, pilek tapi kerasa lendirnya ada tenggorok ya, maksudnya itu kan ya, berarti namanya postnasal drip kalau bahasa kita. Jadi ada lendir karena sumbat di hidung turun ke tenggorok, jadi rasanya ada lendir bau di tenggorok ya gitu ya, jadinya nggak enak. Kalau lendirnya kental jadi rasanya pengen batuk, perasaan batuk. Jadi batuk itu juga merupakan gejala sinusitis karena apa, lendir yang postnasal drip tadi. Ada lendir kan jadi kita gatal, batuk kan ya. Jadi itu salah satu dari gejala sinusitis tadi. Ya, jadi kalau memang rasa ganjal ya wajar sih karena memang sulit nelan tadi, nyeri telan. Ada kerasa aneh dok, ya karena ada lendir toh. Ya itu namanya postnasal drip karena hidungnya di depan mungkin mampet, tersumbat sehingga lendir tuh sampai ke belakang. Ya itu harus dicari tuh apakah ada sumbatan di depan atau memang ada yang lain. Bisa juga sumbernya memang dari tenggorok karena mandelnya besar gitu kan. Jadi radang tenggorok tapi ya biasanya kan memang itu mukosanya kan sama tuh. Jadi kalau salah satu infeksi ya bisa semuanya gejalanya muncul kan. Dari hidung dulu, dari tenggorok dulu kan. Gitu. Kalau untuk sinusitis sendiri dok, tadi kan bisa postnasal drip ya dok, jadi si lendirnya ini turun sampai ke bawah kayak gitu. Nah ini apakah bisa karena sinusitis sendiri bisa menjalar sampai ke infeksi amandel ya dok? Enggak sih ya, kalau amandel tuh beda patofisiologinya. Kalau amandel kan ada kuman di situ sendiri. Iya. Jadi ada kuman yang tersembunyi di dalam tonsil, gitu kita nggak fit, dia akan muncul sehingga banyak sehingga kambuh. Itu kalau sinusitis, tapi hanya nyeri telan, infeksi di amandel bisa jadi rinitis atau pilek kan? Ada hubungannya karena mukosanya sama, naik turun. Tapi kalau dari sinus turun ke tenggorok untuk amandelnya ya, kalau faringnya masih mungkin kan postnasal drip tadi. Kalau ke tenggorok ya
Ikut terinfeksi juga dok faringnya. Iya, peradangan karena lendir banyak tadi kan, refleks gitu kan, batuk itu. Iya itu sering dok. Iya. Jadi kalau rasanya lagi flu sering berdeham dok. Lendirnya ke bawah kan. Karena nggak nyaman ya dokter ya. Oke dok, ini ada pertanyaan lagi dok dari sahabat JIH dokter. Bau telur busuk selalu menyertai hidung saya dok setiap hari. Apa itu termasuk tanda ke sinusitis dan bagaimana ya dok untuk menegakkan diagnosisnya? MCU apa saja dok yang perlu dilakukan? Ini kan tadi saya cerita kalau kausatifnya, kausanya karena gigi itu bau telur busuk tadi. Nah, sebetulnya jadi ini karena itu ya dok ya, gigi ada yang lubang, gigi jadi harus nanti lihat THT-nya dulu. Tapi kalau saran saya karena beberapa pengalaman ya, kalau Anda infeksi sudah sampai ke sinusitis begini, karena meskipun awalnya dari gigi, giginya nanti dulu. Sembuhkan sinusitisnya dulu, karena dia meskipun akibat dari gigi, tapi kalau dia tidak disembuhkan terlebih dahulu, dituntaskan, nanti giginya dibereskan, bisa ditambal, tapi ini masih belum dibereskan, nanti tidak sembuh-sembuh tuh baunya. Jadi bereskan hidungnya dulu, tidak berbau dulu, busuknya hilang, kemudian terus hidungnya udah nyaman, selesai baru ke gigi untuk penata laksanaan biar tidak kambuh kembali. Gitu. Pesan saya gitu. Kalau pernah ada pasien yang dia beratus sendiri karena giginya sakit, dia sendiri tuh meskipun ini hidup pilek berbau, tapi dia berproses ini karena giginya nih, ke gigi dulu dilakukan tindakan, jadi cabut tuh tetap bau karena sisanya di sinusnya kan udah terlanjur infeksi tapi belum diobatin. Jadi gigi kan mengobatin dari giginya dicabut, oke, tapi ternyata sinusitisnya masih ada di situ. Jadi memang kalau saran saya ya harusnya ke dokter THT dulu, giginya dibereskan, THT-nya dibereskan terus bau di hidungnya, kemudian pileknya, baru selesai beres di THT ke gigi, selesaikan sebabnya sehingga nanti tidak berulang ketemu dokter THT Mbak. Berarti terus memang kolaborasi ya dokter ya sebaiknya ya. Iya, kalau terus memang ada infeksi. Iya tadi diagnosisnya kan tadi tadi harus pakai endoskopi. Kemudian kan kelihatan nanti kalau gigi tuh khas betul, nanti warnanya kuning hijau gitu. Terus giginya ada lubang atau ada yang tinggal akar gitu kan, masuk dia pemeriksaan fisiknya ya. Kemudian diagnosisnya ya dengan endoskopi tadi. Terus kalau MCU-nya ya tadi tuh harus ke THT dibereskan, terus ke gigi. Kalau memang nanti udah beres, tidak perlu lanjut. Kalau memang nanti masih ada keluhan ya perlu CT scan. Nah kalau memang masih udah dibereskan semua masih bau ya gitu, berarti CT scan-nya apa kan? Cari tahu lagi ya dokter ya, sudah sejauh mana berarti sakitnya ya dok ya. Pokoknya ke minimal tuh endoskopi. Minimal endoskopi. Endoskopi kalau mau CT scan, mau foto ronsen tuh nanti kalau kita mau melakukan tindakannya. Tapi bisa nggak sih dok untuk sinusitis sendiri ini mungkin yang sudah kronis ya dokter ya, yang sudah kronis itu tidak menimbulkan gejala yang signifikan dok, tetapi ketika ditemukan dengan pemeriksaan penunjang ternyata ada ya sinusitisnya. Bisa. Sangat bisa ya dok. Bisa. Jadi gejalanya ringan. Kalau kronik itu kan ringan ya. Tetapi pada saat dia kambuh baru akut, situasi akut itu dia baru terasa berat. Tapi dia cuman gejalanya tadi nyeri-nyeri kepala aja. Tidak signifikan gitu enggak ke hidungnya yang heboh tuh enggak, tapi nyeri kepalanya hilang gitu, ternyata setelah difoto sering pusing ya dok, sering pusing, rasanya berat gitu, tapi pikirannya apa karena stres stres apa kalau pekerjaan karena ini ya migrain gitu padahal setelah dites kan ternyata dokter sarafnya tuh ketemu ada sinusitisnya, dia harus THT gitu, nanti kalau dibereskan sinusitisnya insya Allah bagus karena sepertinya di sana. Karena di sarafnya kasih obat kok ya ngono terus gitu nyerinya ya. Gitu, karena ternyata kausatifnya belum ketemu. Kalau dari CT scan, beliau kan pengen cari itu otaknya ada apa sih kelainannya di kepala. Ternyata kok kepala BB aja sakit, ternyata ketemulah sinusitis dok konsul karena ada sinusitis di CT scan-nya. Itu sering tuh yang kronik sebenarnya kayak gitu, gejalanya ringan tetapi menetap lama dan itu seringnya tidak ketahuan kalau tidak aware karena tidak heboh bau apa kan nggak bau dia, tapi sudah lama di sana tapi tidak menimbulkan bau ke hidung gitu karena mungkin dia tubuhnya bagus ya. Oke dok, berarti ini MCU-nya mungkin dengan pemeriksaan kalau mau ya pemeriksaan CT scan itu ya dokter untuk medical check up-nya dok. Dan gigi. Kalau nggak ada sama periksa gigi. Kalau yang bau busuk ini harus ikut serta ini. Karena memang kaitannya sangat erat sekali ya dokter ya antara sinusitis dengan adanya infeksi gigi ya dok. Oke, jadi jangan diabaikan juga ya sahabat jangan terlalu lama dibiarkan. Infeksi gigi terutama rahang atas ya dokter ya. Iya, kalau atas kan ke sinus, tapi kalau yang bawah kan ke submandibula tuh.
prosesnya. Oke, jadi memang sangat erat hubungannya sahabat JIH, jadi jangan diabaikan, mending segera periksa saja ya dokter ya. Biar tidak perlu operasi maksudnya. Biar tidak perlu operasi. Oke, jadi terapi. lebih mudah ya dok untuk penanganannya ya kalau masih lebih cepat, lebih bagus. Jadi nggak perlu tindakan, cukup dengan terapi medikamentosa. Oke dokter, nih kita lanjut ya dok ya. Ini dari sahabat JIH ada pertanyaan, apakah sinusitis bisa berpengaruh pada pendengaran dok? Karena sering banget tiba-tiba hilang pendengaran dan sembuh sendiri, apa itu karena cuaca atau musim atau bagaimana nih dok? Sinusitis ke pendengaran bisa, kalau kita hidungnya tersumbat kan telinganya kayak di gunung rasanya, penuh, kayak naik pesawat gitu kan, jadi namanya oklusi tuba. Ada dong, kalau memang oklusi tuba terjadi kan pendengarannya kayak jauh, seperti ada gerung-gerung, nggak jelas, jadi memang ada hubungan, namanya gangguannya conductive hearing loss, jadi karena gangguan di telinga tengah gitu, karena berinfeksi di hidung sama tenggorok itu kan larinya ke telinga, ada hubungannya kan, ada tuba eustachius ya yang menyambungkan. Terus kemudian itu tadi idaman timbul sendiri, kalau hidungnya pas nggak pampet dia akan dengar lagi karena kan oklusinya bagus, sudah baik. Nanti pas oklusi lagi dia akan kambuh lagi kurang pendengarannya. Terus cuaca atau musim, yaitu kalau orang yang punya alergika, jadi dengan dingin, dengan debu banyak gitu dia akan hidungnya mampet. Memicu ya dok? Namanya alergennya kan, alergennya ada kan, kita akan hipersensitivitas terjadi sehingga rilis alerginya akan muncul. Dan itu bisa menyebabkan kegangguan pendengaran juga ya dokter ya? Iya, lama-lama kan tersambung ya dok? Dengan tuba eustachius tadi menyambungnya, sehingga gangguan pendengarannya awalnya sih CHL ya, conductive hearing loss. Kalau sering berulang takutnya nanti sampai ke saraf telinga, jadi nanti bisa mix hearing loss dengan sensorialnya. Jadi kalau sudah ada sensorialnya kan susah untuk sembuh. Jadi harus memang yang tersumbat itu jangan diabaikan, nanti telinganya tidak mendengar, gitu. Bisa ada hubungannya kalau lanjut terus. Jadi memang bisa sampai sefatal ini ya dokter ya? Ya, kalau dibiarkan terus. Dibiarkan tidak segera bertahun-tahun. Oke. Nah itu ya, jadi memang penting sekali ya untuk sahabat JIH jika sudah ada keluhan, baiknya periksa saja ya dok ya. Betul. Bisa periksa ke dokter THT. Saudaranya tahu dari awal kenapanya bagaimana. Kemudian tata laksana yang tepatnya bagaimana juga ya dokter ya. Jadi kan komplikasinya lanjut. Komplikasi lanjutnya bisa dicegah seperti itu. Nah kita lanjut lagi ya dokter ya. Ini ada pertanyaan lagi nih dok. Dok izin bertanya, anak saya balita pilek sudah 2 bulan belum sembuh, sudah periksa ke dokter 2 kali tapi juga belum tetap sembuh dok. Gejalanya cuma pilek dan mendengkur dokter saat tidur. Ini apa yang harus saya lakukan? Oke, udah 2 bulan, udah dokter anak mungkin ya. Terus nggak sembuh karena ya tadi kalau pilek nggak sembuh, obatnya sudah semua dikerahkan sama dokter anaknya, itu karena rinitis alergika biasanya. Paling sering penyebabnya itu ya dok? Terus kalau tidur mendengkur ya karena kalau rinitis alergika biasanya menyebabkan adenoidnya hipertrofi. Jadi amandel di belakang hidung itu adenoidnya hipertrofi sehingga tidurnya ngorok, ada sumbatan di belakang hidung kan. Nah akhirnya tidak buka mulut, kemudian tidurnya mendengkur, terbangun waktu malam, namanya osasi itu. Jadi ya sebaiknya ya harus periksa ke dokter hati. Jadi kita bisa lihat dengan endoskopi kalau naik ke operatif, kalau nggak bisa ya pakai eksfotoran ya, rasio adenoid sama nasofaring besar enggak. Kalau memang nanti besar diterapi dengan anti alergi biasanya nggak membaik ya lakukan dengan operasi adenoidektomi kan. Kalau memang amandel sekalian gede sekalian ATE, tapi kalau memang cukup adenoidnya ya adenoidektomi gitu. Jadi memang selain tadi ya dokter, selain dari lendirnya sendiri, dia bisa memicu ya dok, kelenjar ini menjadi membesar. Adenoid hipertrofi. Adenoid hipertrofi. Nah ini yang menyebabkan kenapa gejalanya adalah jadi mengorok ya. Jadi bukan karena anaknya kecapean ya dok. Itu kita kayaknya. Itu kita ya dok. Baik. Jadi memang yang punya buah hati ya masih kecil, anak-anak itu perlu diperhatikan ya sahabat JIH. Jadi tidur mengorok itu bisa jadi karena itu tadi ya dok, hidungnya tersumbat, kemudian karena bisa adenoid hipertrofi, bisa karena lendir alerginya konkanya besar gitu kan, harus dimantanan untuk alerginya. Itu bisa nggak ya dok untuk hipertrofi dari adenoid itu ketika memang sudah sangat membesar bisa menyebabkan maksudnya tidak bernafas dok saat itu? Iya, OSAS kan, obstructive sleep apnea syndrome itu pada saat tidur, karena kan dia relax tuh. Kalau dia bangun ini kan masih di atas tuh, jadi masih ada udara yang masuk lah ya. Tapi ada juga yang sampai ngowoh, duduk ini loh bunyi krok tuh ya udah nggak bisa ditolerir untuk tidak dioperasi kalau begitu.
Itu sudah harus saatnya operasi ya, karena dokter? dia hipoksia, takutnya nanti ngantuk, dia konsentrasinya nggak bagus, terus kemudian cepet capek, kan dia nggak jadi anak-anak yang ceria kembali, eman-eman. Kalau memang udah ada gangguan ya tidak usah ditunda, berapapun umurnya sih kalau saya. Terus baiknya segera dioperasi ya, dokter? Kalau udah gangguan OSAS, karena ya datang tuh sudah ngowong gini, terus kemudian nafasnya udah pakai mulut, dia bunyi kita di sebelahnya gini, gurok loh, napasnya kok kayak gitu. Nah, ternyata telinganya nggak bisa dibuang gitu, intimnya amandanya besar. Tinggi, ya, dok, apakah ini hanya terjadi pada anak atau sebenarnya bisa terjadi pada dewasa juga? Dewasa bisa semua, tapi rata-rata sih anak ya. Kalau dewasa rongga hidungnya kan lebih besar tuh, jadi lebih ada jalan. Pas tidur tuh baru ketahuan. Iya betul. Tapi ini kalau dewasa itu tetangga tidurnya nih yang terganggu nih, teman tidurnya satu. Ada juga pernah pasien tuh sampai tetangganya sebelah kanan yang tepet-tepetnya terganggu kan dengan ngoroknya, adenanya besar ataupun amandanya besar. Gitu sih OSAS tuh. Oke, jadi memang bisa terjadi pada usia dewasa juga bisa, ya dokter ya. Bisa. Jadi jangan ini ya hanya diperhatikan pada anak saja, ternyata semua usia ya dokter ya sangat berpotensi bisa terjadi hipertrofi adenoid atau tonsilnya adenoidnya yang membesar ya dok. Dan bisa menyebabkan tadi ya dok, saat tidur tiba-tiba dari yang mendengkur sampai terbangun-bangun tidak bernafas. Sleep apnea tuh tidak bernafas saat tidur. Dan itu sangat bahaya ya dokter ya, udah ya, sampai hipoksia. Konsentrasi, ngantuk, kemudian lemes, males gitu rasanya. Karena tidurnya bergak kualitas. Ya dok soalnya ya dokter ya. Itu tahu udah tidur gini. Bangun tidur. Dan yang kurang fokus ini juga ini ya dokter ya. Akhirnya besar nih. Perlu dicek dulu ya dok. Nggak pada takut, pada THT nggak berani soalnya takut dioperasi. Iya takut dioperasi. Karena main saja gitu dok. Kalau periksa ke dokter THT ini udah pasti disuruh operasi gitu. Padahal belum tentu. Ya dokter ya. Bisa. Menghindari yang bikin kambuh juga bisa kan. Itu jalan terakhir kalau emang nggak bagus dengan pelaksanaan yang sebelumnya, obat maupun avoidant, ya biaya meneh gitu ya. Masa mau dibiarkan infeksi terus dan terganggu kualitas hidupnya gitu. Oke, siap dokter. Nah dok, ini ada pertanyaan lagi dokter. Dokter izin bertanya, apakah sinusitis ini bisa menular ya dok ya? Kalau sinusitisnya sendiri tidak menular karena kan dia otaknya dalam sekali nih. Iya. Tapi batuk pilek yang common cold yang karena sebabnya kan viral. Tapi kalau sinusitis sendiri nggak bisa nular ke orang lain kalau sinusitisnya, karena dia tuh kumannya ada di dalam sinus. Tapi kalau jauh ya dok jangkauannya. Mau keluar capek nih nanti pileknya. Jadi nggak nular, cuman mengganggu orang yang terkena sinusitis. Tapi kalau pas common cold karena batuk pilek karena viral ya itu nular sekali ya, cepat sekali ke mana-mana. Tapi kalau sinusitis sendiri, orang yang menderita sendiri, orangnya tuh nyeri sendiri, orang lain nggak apa-apa gitu. Dia pilek sendiri, orang lain nggak apa-apa. Kadang-kadang pasien itu merasa orang lain tuh takutnya bau dengan baunya dia, dari lendirnya. Ternyata karena sering dok nggak berani ke masjid, kenapa? Takut mengganggu orang lain. Oh, yang nyium tuh cuma jenengan, orang lain tuh nggak ketemu, asalkan nggak dekat banget dan nggak keluar loh ya. Kalau udah keluar bisa nggak keluar ya dok. Tapi kalau yang udah sampai keluar heboh karena saking banyaknya kuman, bisa tercium orang lain, tapi jarang. Kalau nggak teman dekatnya mau, kalau nggak suami istri lagi deketan gitu bisa. Tapi kalau misalnya di masjid nggak dekat sekali ya itu. Berjarak itu nggak terlalu ya dok, karena memang posisinya di dalam ya teman-teman. Dalam sinus. Dalam rongga gitu ya, tersembunyi dia. Tersembunyi, baik dokter. Jadi memang yang menular itu adalah penyebab dari sinusitisnya ya dok. Tadi bisa dari common cold. Kalau viral kan menular, iya, kalau bakterinya yang ada di sinus enggak ya. Jadi kalau sinusitisnya secara langsung tidak menular ya dok ya. Karena memang kontaknya jauh sahabat ya. Masih sangat berada di dalam hidung sekali ya dok. Dalam sinus, dalam rongga hidung, rongga sinus. Oke, baik dokter. Ini dok ada pertanyaan lagi dokter dari sahabat CIH. Berenang boleh. Penderita sinusitis dok, apakah boleh berenang dan gimana cara mengeluarkan ingus agar tidak iritasi pada hidungnya dok? Oke, ya. Kalau berenang boleh asal tidak terlalu dingin sekali, takutnya merangsang pilek ya. Malah pilek jadinya nanti bumpet hidungnya. Apalagi kalau punya alergi kan. Terus setelah ngeluarin ingus yang bagus, harusnya tuh dicuci hidung dulu. Jadi lendirnya nggak terlalu kental, jadi nggak heboh sampai ke telinga gitu kan. Kalau sisi itu harusnya cuci hidung dulu, terus kemudian kalau sisi pelan-pelan yang lembut, panjang, lembut, sama salah satu ditutup. Jadi gitu, jangan
serat enggak kanan kiri aduh gitu. Nanti sampainya ke telinga, sakit telinganya doang. Iya, karena memang terlalu heboh. Jadi pelan-pelan. Tapi bagusnya sih cuci hidung baru cuci sisi. Tapi kalau memang enggak ya sisi yang tutup satu, sisihkan pelan, gantian gitu. Ya. Cuci hidung tuh yang pakai ini kan dok? NaCl, pakai NaCl. spek boleh, jadi pakai yang ada dorongan cairan ya dokter. lendirnya jadi nggak untuk terlalu kental sehingga mudah dan tidak sakit. Sebetulnya paling bagus itu cuci hidung ya. cuci hidung dulu ya dokter. NaCl baru sisi yang pelan-pelan yang lembut, panjang. Satu Saya kadang udah gemes ya dok ya ketika pilek ya kan. Heboh, kanan kiri. Cari NaCl ini kan agak butuh waktu ya dok. Jadi Ya, apa-apa, yang tapi paling refleks adalah di itu tadi dok. keluarkan tapi yang lembut aja, tidak usah terlalu heboh. Pelan-pelan tutup satu, gantian gitu. Jangan dua-duanya orang gitu kayak dampaknya heboh. bisa ke telinga ya dok. Karena kalau heboh kan ke telinga atau jadinya sumbat langsung pluk gitu, sakit nanti. Bisa Karena kan sampai resiko ini nggak dok? Maksudnya sisi yang terlalu otomatis media dengan efusi kan cairan sampai ke sana terus nanti nggak dengar. infeksi juga. Infeksi Gangguan bisa pendengaran juga ya bisa, dokter ya. gangguan pendengaran, nyeri telinga gitu kan, nggak mendengar gitu. Jadi memang banyak ternyata dampaknya sahabat JIH. Jadi jangan ini ya kebiasaan untuk mengeluarkan ingus secara kenceng pelan-pelan dan keras itu tidak disarankan karena selain mengganggu iritasi hidung ternyata juga bisa ke telinga. gangguan ke telinga ya dokter ya, sampai media. gangguan pendengaran juga ya dokter ya. Bisa dengan efusi. Oke, jadi nggak apa-apa ya berenang, yang penting untuk hidungnya tetap dijaga ya dokter ya, untuk yang terlalu dingin dan ya, cuci hidung kayak gitu. Berenang boleh. Nah, kemudian ini dokter ada pertanyaan lagi dari sahabat JH, dok, benarkah sinusitis dipengaruhi juga oleh bentuk hidung dan bagaimana ya dok untuk solusinya jika memang itu dari anatominya ya, dok? Untuk hidung namanya pesek atau mancung ini maksudnya ya. Iya dok, kalau dari luar kan pesek dan mancung untuk hidungnya sih nggak pengaruh, mancung tetapi bumpet dalamnya sama aja bisa sinusitis, tapi pesek nih tetapi dalamnya longgar banyak di orang Indonesia tuh. Jadi ya kalau yang maksudnya itu kalau bentuk hidungnya bengkok karena tersumbat, karena ada yang septumnya yang bengkok ataupun karang hidungnya yang besar, anatomi di dalam hidung yang penting, bukan di luar hidung ya, dalam hidung yang setelah dilihat dengan endoskopi itu pakai spekulum hidung tuh tongganya besar, bengkok gitu baru mengganggu, bisa jadi sinusitis. Tapi kalau karena bentuk pesek atau mancung enggak. Tapi ya solusinya kalau memang ada kelainan di kafum nasinya dengan anatomi ya harus dikoreksi. Kalau memang dengan konservatif tidak menghasilkan hasil yang optimal gitu. Jadi memang harus diperbaiki ya dokter kalau memang penyebabnya karena anatomi. Iya. Tapi yang jelas bukan karena pesek dan mancung ya sahabat JIH ya. Bisa jadi yang pesek lebih longgar ya dok. Iya, orang Indonesia luas. Jadi tidak tersumbat drainase dari lendirnya tadi ya dokter ya. Karena mancung-mancung ternyata sempit ya kan. Jadi jangan dijadikan alasan ya dok ya. Ini kamu sinusitis kena pesek gitu. Ada hubungannya. Itu mitos ya dok berarti ya. Oke sahabat JIH, jadi mancung pesek itu mitos ya hubungannya dengan sinusitis karena belum tentu ya dokter ya, belum tentu. Kan bukan luarnya tapi dalamnya yang kita lihat untuk tergantung anatomi sinusnya ya dok. Anatomi kafum nasinya. Kafum nasinya. Kalau yang hidung itu kafum nasi kan. Oke. Baik dokter, ini ada pertanyaan lagi dok dari sahabat JIH. Apa saja ya dok komplikasi yang ditimbulkan akibat sinusitis yang tak diobati dengan baik dokter? Kalau pengobatannya tidak baik, tidak sempurna ya, tidak optimal, akan jadi misalnya sinusitis awalnya kan akut nih ya, baru mulai seminggu terus lanjut nggak diobatin kan dia lama-lama berkurang tapi tidak selesai, itu akan jadi sinusitis yang kronik. Ya, jadi masih tetap ada di situ cairannya, tapi sudah tidak mengganggu dan tidak diabaikan, tidak diselesaikan. Terus bisa juga sampai ke telinga tadi, kalau tersumbat terus lama-lama kan bisa jadi ome, kurang pendengaran tadi. Terus ya bisa sampai ke atas nggak sih dok, kepala gitu? Bisa meningitis karena sinusitis akut. Memang yang akut sih ya biasanya ya, kalau yang jadi sampai kalau enggak sphenoid itu tuh berarti kan dia tersimpan lama, itu nyeri kepala sampai ke mata gitu. Mata kan bisa namanya kalau kita nggak diobati dengan baik bisa jadi sinusitis yang komplikasinya ke mata. Jadi selulitis orbita sampai kebutaan bisa sinusitis itu. Saya pernah menemukan karena memang dia diobatin cuma karena udah terlambat datang gitu, cairannya sinus itu nanahnya udah sampai ke belakang mata, kemudian sudah menekan bola mata sehingga sarafnya terganggu,
pasien tidak bisa melihat itu bisa. Jadi matanya kok menonjol, bengkak gitu, merah gitu. Nah, itu berarti memang ada komplikasi ke mata, bisa ke otak, meningitis. Karena sinusitis bisa. Meningitis ini selaput ya dokter ya, selaput otaknya, ya, ada infeksi. Karena memang tadi sinus kan letaknya ada yang di sphenoid dekat otak nih, makanya ada operasi. Rongganya sangat dekat sekali dengan organ sphenoid otak itu. Ya, Jadi kalau operasi di sinus memang ya tadi harus benar-benar view, pakai endoskopi, harus benar-benar hati-hati karena kalau ke atas dengan otak atau kalau ke ini medial ya ke tengah itu dengan mata. Kalau kita nggak hati-hati operasi di hidung tuh ya tadi, makanya kalau dia sini itu bisa komplikasi ke mata karena kalau memang sampai ke mata kan harus hati-hati betul mengevakuasi nanahnya gitu, karena nanti bisa komplikasinya ke mata gitu. Jadi memang bentuk anatomi kepala itu saling terhubung ya sahabat JIH, dari antara hidung, kemudian mata, telinga, tenggorok, kemudian juga ke otak itu terhubung. Ada lapisannya, subdura mater ya. Betul dok. Nah jadi ketika infeksi itu berada di salah satu organ tersebut, kemudian ada celah atau rongganya ke sana, nah itu juga berpotensi bisa menyebabkan komplikasinya itu bisa fatal. Jadi yang terserang tidak hanya di organ sinus aja, ruangan sinusnya aja, tapi bisa sampai ke mata, kemudian ke otak juga, dan ini sangat bahaya sekali ya dokter ya, karena ketika sudah komplikasi seperti itu pasti akan menyebabkan kondisi akan semakin buruk dan semakin lemah ya dokter pasiennya ya. Kalau meningitis kan biasanya kejang terus prognosisnya nggak bagus ya. Kalau dari otak ya. Meningitis juga bisa sampai menyebabkan kejang pada pasien. Kemudian juga resiko terbesarnya bisa sampai terjadi kematian ya dokter ya. Kalau sampai ke meningitis ya. Meningitis. Jadi kasusnya jarang tapi bisa. Jadi kan harus hati-hati, makanya penanganannya harus segera gitu. Jarang terjadi, cuman memang bisa berpotensi ya dok, dan bisa ya mungkin saja terjadi gitu. Namanya resiko ya dok, tidak ada yang tahu siapa yang bisa terkena. Udah tubuh turun ya, bagi pada anak-anak mungkin lebih cepat ya ininya ya. Oke, baik dokter. Nah, ini ada lagi dok pertanyaan dari sahabat JIH, dokter, bagaimana tips mengatasi batuk pilek karena sering di ruangan AC dok? Apakah ada terapi untuk mengatasinya dok? Nah, ini ada di ruang AC ya. AC nih, dok. Jadi kalau memang ada ruang AC dan dia tidak tahan dingin, pakai masker. Bagusnya maskernya yang kain. Jadi lebih hangat toh. Kalau ini kayaknya kayak masker yang kita pakai medis itu kan kadang-kadang kurang menghangatkan ya. Yang kain itu menghangat. Kalau misalnya dia nggak tahan dengan debu, juga pakainya kain yang disemprot pakai air sehingga partikel debunya tidak masuk. Jadi kadang-kadang tuh udah pakai masker, makanya masker medis, masker non medis yang kita jual waktu COVID itu, kalau untuk orang alergi tidak membantu. Masker kain lebih bagus kalau dia didingin, berarti masker kain yang biar hangat. Kemudian terus di ruang AC harus bersedia minuman yang hangat kalau memang dia nggak tahan ya. Sportifnya ya dok, yang menghangatkan. Dan kalau memang di ruang AC terpaksa di ruang AC, jangan di bawah sentoran AC-nya, tapi di bawah AC ya. Jadi kan kita masih hangat. Nggak secara langsung ya dok, kena pakai jaket, pakai baju yang tebal. Jadi menghindari yang kita jadi pilek gitu kan. Oke, baik dokter. Jadi memang ya solusinya adalah menghindari, gimana caranya menghangatkan diri. Paparan AC kalau obat langsung. Ya mau sampai kapan kalau di AC minum obat terus ya, kalau dia kerja di situ. Jadi ya kalau punya alergi, obat anti alergi diperlukan. Cuman kalau memang sudah tahu sebabnya karena AC ya kita yang gimana AC-nya dikecilkan. Kalau kita pakai perlindungan gitu kan. Kalau berapa jam di ruangan AC ya refresh yang keluar untuk menghangatkan diri. Jadi ditingkatkan suportifnya ya dok, supaya menghangatkan diri dan menghindari secara langsung. Minum anget. Oke. Nah ini ada lagi dok pertanyaan. Izin bertanya dokter Neti, sinus apakah bisa ya dok menjalar ke tuba Eustachius? Mungkin maksudnya infeksi sinusitis ini tadi ya dokter ya. Sampai ke OME kan maksudnya, autisme dengan efusi atau tuba Eustachius. Jangan udah terangin bahwasanya sinus itu bisa sampai ke mata tadi, ke kepala dan telinga. Telinganya autisme dengan efusi itu Eustachius sehingga telinganya tersumbat, mampet. Terus jadi gangguan pendengaran. Pendengaran rasanya kayak di gunung, gurung. Ada berdenging, penuh. Telinganya penuh. Kayak naik pesawat itu. Iya, betul. Waktu kita take off ataupun landing. Nah gitu gejalanya kalau hidung mampet. Karena sinusitis bisa sampai ke telinga. Ya ada hubungannya karena memang letaknya
tersambung. Sangat berhubungan ya Sangat ini. berhubungan. Dokternya kan telinga, hidung, dan tenggorok ya kan. Kenapa kompetensinya ada di 3 itu ya dok? Karena saling berhubungan berhubung. dan mukosanya sama ini Mbak. Oke, siap dokter. Oke dok, Detailnya. ini kita lanjutkan ya dokter ya. Selamat siang dokter, izin bertanya dok, apakah hidung mampet sebelah dan nyeri di wajah menjalar sampai ke kepala ini adalah termasuk gejala-gejala yang Sebentar, dari kita nomor 13 sinusitis? belum terjawab tuh, ya kan 14 tuh. Oh iya dok, benar. Jangan dilewati nanti. Kemungkinan resiko ini ya dok, mohon maaf ini ada pertanyaan sebelumnya nih ya. Apakah ada kemungkinan resiko pada pemakaian semprot hidung dalam jangka panjang dok? Iya, Ini semprotan hidung itu loh dok. Nasal spray Iya, maksudnya, betul, betul. nasal spray. Nasal spray, karena kita kalau menggunakan nasal spray harus sesuai dengan indikasi. Kalau memang dia pumpet, maksudnya orang yang buatnya pumpet tadi oxymetazoline atau dia adalah dekongestan, itu nggak boleh jangka waktu lama kan, maksimal 3 hari berturut-turut. Kalau memang harus segera harus dipakai lagi ya dijarai dulu 2 hari kemudian baru pakai lagi boleh. Tapi kalau memang dia corticosteroid nasal spray, di mana itu adalah terapi dari rhinitis alergika maupun sinusitis, dalam waktu setahun memang kita alerginya berat kan harus pakai gitu. Setahun sih masih dalam penelitian masih aman. Tapi kalau saya sih kalau memang sudah jarang kambuh, ya digunakan kalau pas kambuh nggak apa-apa, tapi harus maintenance-nya paling nggak 3 bulan itu teratur dulu, nanti terus bagus udah nggak ada ini, oke kalau kambuh aja, kalau nggak malam 1 kali, kalau nggak terus dikurangin pas saat ada gejalanya boleh. Tapi ya namanya juga jangka panjang itu kan bisa 1 tahun 2 tahun gitu ya pasti ada. Tapi kalau setahun masih digunakan masih aman. Dalam penelitiannya untuk corticosteroid nasal spray loh ya. 12 kalau, bulan ya dokter ya. Tapi kalau dikongestan nggak boleh. Tapi kalau dikongestan bersama dengan corticosteroid nasal spray digabung tuh kan biasanya maksimal 3 hari gitu ya. Iya. Itu boleh sampai 1 bulan maksimal. Tapi kalau sendirian corticosteroid sendirian ini lebih aman sampai setahun, masih dalam penelitian masih aman. Tapi dengan dosis pengawasan ya dokter ya. Iya nanti pengurangan. Jadi kalau tapering off ya dok, diturunkan sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang nanti tiap hari, misalnya pertama kali 2 kali sehari, nanti sekali sehari malam aja. Kalau memang sudah bagus nanti ya pada saat ada mau gejala timbul gitu, ada yang memang harus bisa dihindari lagi gitu sih. Jadi memang ada ya dok aturannya, kemudian juga bisa digunakan tapi dengan pengawasan dokter juga ya sahabat JIH, karena ya itu tadi ada evaluasi, waktunya ya dok, sudah evaluasi. Kalau pakai sendiri ada pasien yang dikasih oxymetazoline ya, dekongestan itu dikasih nyaman, beli sendiri sampai 3 botol, jadi efek sampingnya hidungnya bumput terus, nggak bisa kembali lama gitu. Ini terus belum cuci hidung lagi, memperbaiki fungsi hidung lagi, baru bisa kembali fungsi yang normal, karena dia menggunakan sendiri tanpa konsultasi. Terlalu kreatif pasiennya. Terus saya pakai beli sendiri kalau jadinya malah karena dikiranya hanya obatnya gini aja bisa dibeli sendiri gitu ya. Padahal penggunaannya ini ya harus diperhatikan ya dok. Iya, namanya itu tadi hidungnya bumpet terus, jadinya rebound fenomen namanya. Kalau dekongestan beresiko. Justru malah memperparah gejalanya ya dokter ya. Lebih berat dari sebelumnya. Kalau sebelumnya. dipakai tanpa aturan main. Kalau yang dekongestan, makanya hati-hati pakai obat semprot sendiri. Apa isinya harus tahu, bagaimana penggunaannya, aman apa tidak. Karena tahu-tahu ini kalau di apotek ini buat hidungnya mampet gitu kan, bediknya tidak tanpa konsultasi nih, terus beli lagi, tahu-tahu nggak bisa kembali. Ternyata malah makin buruk gejalanya ya dok, makin parah yang seperti itu. Jadi sendiri hati-hati ya, jangan, meskipun mudah didapat ya dokter ya, mudah tapi hati-hati untuk tapi tolong hati-hati untuk penggunaannya. Efek sampingnya bisa muncul kalau yang isinya dekongestan. Sebaiknya sih konsultasi saja ya ke dokter THT. Yang perlu yang mana? Yang perlu yang mana yang bisa dihentikan dokter ya. Dalam waktu berapa lama nih aman? Kapan mulai harus diganti dan dikombinasi? Nah, kalau cuci hidung NaCl boleh tiap hari dipakai gitu. Karena itu sangat ini masalah. Kan ada yang spot isinya ya, NaCl tuh boleh, tapi kalau yang ada obatnya harus hati-hati. Yang aman yang cairan ini NaCl, nasal spray. Jadi nasal spray kan ada tuh yang isinya adalah natrium diclofenac, NaCl tuh seperti Sterimar, Nasalin, kemudian apa ya macam-macam sekarang banyak merek ya itu, jadi bisa untuk digunakan untuk membersihkan hidung aja pada saat kita mumpet atau pilek, tapi itu
mau dipakai aman. Tapi kalau sering-sering pun juga itu kering kok. Jadi memang yang nggak boleh sering. Padahal kita sudah punya ini ada mekanisme tubuh sendiri ya mempertahankan tubuh itu untuk bisa lembab dan bisa dalam kondisi yang baik. Oke dokter. Nah ini dok pertanyaan yang tadi ya dokter, apakah hidung mampet yang sebelah dan nyeri wajah dokter, nyeri yang menjalar ke kepala, apakah ini termasuk juga dalam gejala? Ini gejala khasnya malah ya dokter ya. Tadi kita sampaikan ya dok, ini hidung gejala mampet khasnya. sampai ke kepala kan nyeri wajah tadi kan, nyeri pipi, kemudian di sebelah mata, di front, di dahi, kemudian ke kepala. Belakang kepala sana bisa mana-mana, itu gejala khasnya hidung mampet, pilek disertai dengan nyeri wajah ya. Mampet sebelah tuh bisa juga karena tadi septum deviasi tadi ya yang bengkok tadi, karena sebelah tok, bisa juga karena ada polip, bisa karena konkanya yang besar salah satu gitu sih. Harus dilihat tuh kalau hal nggak cuman kira-kira seperti Mbah Dukun nanti. Jadi dipastikan ya dokter ya, dipastikan dengan pemeriksaan. Karena di dalam kan nggak kelihatan dengan mata kepala, kinceng-kincengannya nggak ketok. Jadi pakai alat sahabat CGH tadi ya, nasoendoskopi ya dokter ya. Itu bisa beneran kelihatan ya dok, karena kan pakai kamera ya dokter itu. Pasien lihat, kita lihat dari penerangannya ada monitornya. Kalau kita spekulum hidung kan dokter THR-nya sih yang lihat. Tapi itu juga nggak bisa sampai dalam, sebatas kita lihat. Kalau tadi kalau longgar sekali itu nggak kelihatan. Jarang ya longgar kalau udah datang ke dokter THT. Jadi kalau periksa nasoendoskopi itu bisa ini ya dokter, pasien itu juga bisa melihat. Jadi sahabat JIH ketika diperiksa bisa melihat di monitornya. Nanti pun dijelasin jadi paham ya dok. Paham yang dimaksud dokternya ini seperti kenapa kok hidung mampet gitu. Ya, ada apa sih di dalam gitu cerita. Itu kelihatan semua ya dokter. Nyaman untuk semuanya. Baik dokter, ini pertanyaan terakhir dok dari sahabat JIH. Selamat siang dokter. Jika alergi berulang, apakah benar bisa menyebabkan sinusitis? Dan jika sudah terdiagnosis sinusitis akut dok, apakah masih bisa disembuhkan ya dokter? Oke, yang pertama ya, alergi berulang bisa jadi sinusitis. Iya, kan tadi underlying disease-nya sangat salah bisa. Salah satu ya dokter ya. Dan itu akan berulang kalau kita nggak maintenance-nya alerginya kan. Itu kan paling kalau udah ketemu alergi underlying disease-nya, dokter THT-nya juga harus cerewet karena harus edukasi batu poidennya. Oke, yang kedua, kalau udah sinusitis akut itu masih bisa disembuhkan dengan tadi perencanaan yang tepat, kemudian terapi yang tepat, kemudian edukasi yang betul. Kalau memang dia ada disease-nya karena alergi ya harus avoidant, kemudian menghindari alergen, kemudian meminum obat yang tepat, pakai cuci hidung, semprot hidung nasal spray, corticosteroid nasal spray gitu. Ya, memang bisa. Kalau akut kan bisa. Ya, kalau sudah akut ya harus dijaga, nggak kambuh lagi. Kalau nanti akut terus, lama-lama jadi kronik, ya kan, lebih lama jadi yang menetap karena berulang. Ya, gitu. Jadi memang sangat berhubungan karena termasuk salah satu underlying disease-nya ya dokter ya. Yang paling sulit dikendalikan. Sulit dikendalikan karena alergi ya dok. Jadi yang dihindari adalah paparan alergennya. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, boleh pakai AC bingung, nggak boleh kena debu, sana bersih-bersih. Di mana debu? Terus pokoknya ini harus edukasinya berulang kali. Oke dokter, ya dokter ini sudah habis ya kayak pertanyaan dari sahabat JIH dok. Jadi sahabat JIH semuanya bahwasanya sakit di hidung atau sinusitis itu merupakan penyakit yang perlu kita waspadai dan tentunya dikenali lebih dini, maka penanganan di awal itu akan sangat mempengaruhi outcome atau hasil dari penyakit tersebut ya gitu. Semakin dini ditangani semakin baik untuk hasilnya. Semakin terlambat juga nanti komplikasi atau dampaknya juga akan semakin berat dan akan semakin sulit untuk ditangani. Bahkan bisa resikonya tadi ya dokter ya bisa sampai fatal bahkan hingga ke kematian seperti itu. Nah, tentu saja dokter. Nah, untuk sahabat JIH semuanya jangan khawatir karena di Rumah Sakit JIH Solo kita sudah ada poli THT tentunya dengan dokter spesialis THT yang sudah handal dan profesional ya. Nah, dokter untuk jadwalnya dokter Neti sendiri nih kapan aja nih dok kalau mau ketemu dengan dokter Neti gitu ya konsultasi gitu dok. Di Rumah Sakit JIH ini saya prakteknya hari Selasa dan hari Jumat seminggu 2 kali dari jam 14 sampai jam 18. Itu kalau tidak ada operasi. Kalau ada operasi mungkin ya mulainya jam 15 baru mulai karena biasanya operasinya mulainya jam 1 atau jam 2 gitu.
Jadi hari sampai ketemu ya pasien tadi yang hidungnya berbau dan sebagainya, Iya. konsultasi. hari Selasa dan Jumat ya dokter ya. Hari Iya. Selasa dan Jumat jam 14 sampai 18 ya dokter. Iya, betul. Jika tidak ada operasi, karena memang dokter THT ini tidak hanya di poli sahabat JIH, jadi juga di kamar operasi ya dokter ya. Nah, iya. jangan sampai kamu menjadi salah satu yang harus dioperasi ya dokter. Iya. Oleh karena itu konsultasikan, silakan diskusikan dengan dokter yang profesional supaya keluhan sahabat JIH semua bisa ditangani dengan baik dan tepat. Oke. Nah, dokter, tadi kan kita sudah banyak sekali ya dok yang tanya, dan dari sahabat JIH semuanya tentunya ini kita ada pemenang giveaway yaitu 4 voucher dari Healthy Cafe and Catering Rumah Sakit JIH Solo. Ada 4 voucher. Di sini saya bacakan ya dokter ya untuk pemenangnya. Yang pertama ini ada akun dari Afif Heri, kemudian juga ada akun dari Rizwan FD, kemudian yang ketiga ada akun dari Wanti 0411, dan yang terakhir akun dari Kak Lupita Sunaiti ya. Ya, selamat kepada 4 pemenang giveaway voucher dari Healthy Cafe and Catering Rumah Sakit JIH Solo. Enak Nanti iya sahabat JIH akan dihubungi ya sama petugas rumah sakit untuk diberikan vouchernya, dan tentunya bisa langsung datang ke rumah sakit JIH ya, dan rasakan sendiri untuk kenikmatan dari produk HCC di rumah sakit kami. Begitu dokter. Mungkin dari dokter Neti ada pesan apa nih dok untuk sahabat JIH dan masyarakat secara luas terkait dengan kesehatan di THT sendiri dok? Ya, jadi prinsipnya bahwasanya kalau punya resiko tadi sudah saya terangkan tentang penyebab sinusitis, itu harus segera di di aware ya dengan diri sendiri. Kalau memang ada gigi yang tidak beres, harus segera ke dokter gigi. Kalau sebelum sampai ke sinusitis yang karena gigi itu, karena mengganggu dia baunya luar biasa. Kalau memang ada kelainan anatomi tumpet-tumpet gitu, harus segera diketahui biar tahu kenapa dan bagaimana, apakah perlu dilakukan tindakan koreksi apa tidak. Dan kalau punya alergi harus segera tahu apa yang dia tidak tahan dan harus avoidant. Jadi biar tidak terjadi sinusitis dan komplikasi yang lanjut tadi. Begitu aja, tetap jaga kesehatan, sehat selalu, telinga, hidung, tenggoroknya, gitu ya. Monggo. Oke, terima kasih Dokter Neti Sama-sama. atas waktu dan ilmunya. Ya. Terima kasih juga buat sahabat JIH semuanya sudah stay tune di Instagram Live Healthy Talk Rumah Sakit JIH Solo. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Dr. Rina Agustin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter.